Ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi hadana subul salam wa amana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi bertemu kembali di majelis ilmu pada pagi hari ini. Kita maklumi bersama karena memang kondisinya sedang hujan gitu ya. Kalau saya nggak bisa datang karena memang sebelumnya kajian subuh di Pondok Kelapa gitu. Pikiran saya kalau saya pulang dulu ke Jati Asih ke sini, tambah lagi waktunya gitu ya. Jadi saya langsung ke sini, nyampe sini langsung hujan. Jadi kita lanjutkan saja seadanya karena nanti insya Allah yang tidak hadir pun akan bisa mengakses dari YouTube ya, atau dari sosmed yang dimiliki oleh masjid gitu kira-kira. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, kita kemarin kita sempat bahas pembukaan ya, muqaddimah daripada fikih sholat. Tapi kali ini kita tidak melanjutkan dulu ke pembahasan fikih sholat. Kita sedang mencoba untuk membahas fikih Ramadan gitu ya. Kenapa kok sekarang bahas fikih Ramadannya? Kenapa nggak waktu Ramadan? Nah itu justru kalau mau bahas fikih Ramadan, justru lebih baiknya kita bahas ketika Sya'ban sebelum Ramadan. Kenapa? Begitu masuk Ramadan ilmunya udah punya kita. Mana yang membatalkan, mana yang sekiranya meragukan, dan jangan-jangan ada hal yang selama ini kita lakukan selama Ramadan ternyata itu sesuatu yang terlarang. Gitu ya. Sebagai contoh begini para hadirin. Mudik. Pertengahan Ramadan nanti ada yang mudik pasti, ada yang pulang kampung. Saya pulang kampung ke Bondowoso, Jawa Timur. Perjalanan saya misalkan dari Jati Asih ke Bondowoso, nanti mampir dulu di Solo, biasanya begitu saya. Mampir dulu Solo bermalam. Nah, setelah itu berangkat lagi paginya. Kalau saya berangkat dari Jati Asih misalkan jam 8 pagi misalkan, saya berniat untuk berangkat dari Jati Asih ke Bondowoso jam 8 pagi atau jam 11 atau jam 10 misalkan. Jam 10 pagi saya mau berangkat. Banyak di antara kita yang sudah membatalkan puasanya dari sejak subuh. Alasannya saya musafir katanya. Padahal status musafir itu akan Anda dapatkan kalau Anda sudah memulai perjalanan keluar dari yang namanya dar. Dar itu artinya kampung, Pak. Kalau di sini kelurahannya apa namanya? Kelurahan apa? Singajaya. Singajaya. Anda keluar dari Singajaya menuju tempat minimal 89 km tujuannya. Bukan bolak-baliknya ya. Tujuannya itu lebih dari 89, kalau malam Hanafi kan 135. Lebih dari angka itu maka Anda sudah musafir namanya. Jadi baru sekedar niat itu belum menjadikan Anda musafir, belum boleh batalin puasa. Jadi bagaimana? Ya tetap malam harinya tetap yang namanya niat, pagi harinya sahur, ba'da subuhnya start puasa, tetap start puasa. Gitu ya. Begitu status Anda sudah musafir, jam 10 keluar dari Singajaya, saya keluar dari kelurahan namanya Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih, maka disitulah status musafir saya bermula dan boleh bagi saya membatalkan puasa. Itu menurut jumhur. Beda lagi menurut Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i, beberapa golongan dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya musafir yang bisa ya, musafir yang bisa mendapat keringanan untuk tidak puasa itu adalah yang start perjalanannya dimulai dari pagi harinya. Entah ketika dia
subuh itu masuk, begitu ya. Begitu subuh kemudian memulai perjalanan dan berstatus sebagai musafir, baru boleh batalin. Tapi kalau jam 8, jam 10 belum boleh, sudah nggak boleh lagi, dia lanjut puasa. Nah, ini kata beberapa golongan mazhab Syafi'i. Tapi jumhur menurut para ulama mengatakan tetap puasa dari subuh, daripada subuh sampai di jam di mana dia akan menjadi musafir. Begitu jam 10 sudah keluar dari kelurahannya. Kalau dalam istilah fikih itu dar, gitu ya. Dar itu kampung itu kalau versi kecilnya kita kelurahan, ya. Itu sudah menjadi musafir. Yang penting jarak tempuhnya 89 km minimal itu, ya, atau 80 atau 130 kalau versi madhab Hanafi, gitu ya. Nah ini penting untuk kita bahas hari ini, bukan dibahas ketika Ramadan. Karena kalau sudah Ramadan, ya ilmunya baru dapat hari itu. Justru kalau kita pengen mengetahui bagaimana fikih Ramadan, bahasnya itu ketika Sya'ban, Sya'ban, ya, ketika bulan Sya'ban. Baik, sebelum kita jauh-jauh membahas tentang masalah seputar fikih Ramadan, saya ingin membahas satu ayat yang biasa disebut ayat ini oleh para penceramah kalau masuk bulan Ramadan, ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini Pak, kalau sekedar lewat ya sudah selesai gitu aja. Cuman masalahnya ayat ini mengandung makna yang sangat luas sekali para hadirin semua. Di sini ya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Coba di sini yang dipanggil siapa di sini? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, di sini ada kata amanu, begitu ya. Kutiba alaikumusiyam. Saya mau bocorin satu rahasia. Dalam Al-Quran itu, kalau ada panggilan orang beriman, gitu ya, plus amal soleh. Amal solehnya di sini apa? Puasa ya di sini ya. Dalam Al-Quran itu, kalau ada amal soleh kemudian disandingkan dengan panggilan orang beriman, ini maknanya bahwa keimanan kita itu harus dibuktikan dengan amal soleh itu. Contohnya apa? Contohnya dalam ya ini surah tentang puasa, atau yang lain, contohnya yang lain adalah tentang wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman hendaklah mereka memanjangkan pakaiannya, gitu kan ya. Kemudian ya guduna min absarihinna, untuk menundukkan pandangan. Kemudian dalam surah Al-Mulk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang beriman yang beruntung itu adalah orang yang sholatnya khusyuk, orang yang dalam kesehariannya meninggalkan hal-hal tidak berguna, membayar zakat, menutup aurat, gitu kan ya. Itu artinya apa? Al-Quran itu seolah-olah pengen bilang begini Pak, ya ayyuhalladzina, hai firman, gitu ya, hai rizki, hai tri, hai niyah, gitu. Kalau kamu ngaku beriman, buktikan keimananmu dengan puasa, buktikan keimananmu dengan menutup aurat, buktikan keimananmu dengan segala macamnya itu. Ya, ini pembuktian keimanan. Maka yang namanya iman itu tidak cukup hanya dengan klaim belaka. Iman itu butuh bukti. Nah, ini pernah saya sampaikan juga ya, bahwa iman itu butuh bukti. Karena kenapa? Kita memaknai iman itu apa? Iman itu al-yaqinu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Iman itu artinya keyakinan dari hati, kemudian ikrar dari lisan, kemudian implementasi dari seluruh badan kita. Jadi iman itu tetap harus ada implementasi. Jangan kita bilang, Ustaz, nggak usah ikut-ikut urusan keimanan kami, hati kami beriman, Anda tidak tahu. Tidak bisa. Anda kalau tidak pernah kelihatan sholat, tidak mungkin saya akan katakan Anda beriman. Boleh saya katakan Anda tidak beriman. Anda kalau tidak pernah kelihatan, sekalipun sholatnya bukan di masjid, di rumah pun tidak sholat misalkan, maka dalam hal ini ya berhak saja orang itu mengatakan, orang lain mengatakan Anda tidak beriman. Karena kenapa? Iman itu butuh bukti Pak. Innama nahkumu bil dhahir, gitu kan ya. Kita tuh menghukumi dengan yang zahir, yang nampak, gitu kira-kira. Baik. Kalau terkait hukum atau pensyariatannya, saya kira sudah tahu semuanya. Fardu ain ya, atau menjadi syarat wajib. Siapa saja? Ini tentunya bagi yang tiga orang ya. Pertama muslim,
akil, kemudian balik. Ada yang muslim akil tapi belum balik, ikut puasa Ramadan anak-anak kita. Gimana puasanya? Tetap sah. Puasanya sah, dapat pahala, tapi belum masuk dalam kategori rukun Islam, belum memenuhi rukun Islam. Karena kenapa? Yang berpuasa itu adalah yang balik, yang akil, yang muslim. Ya sama kayak Torik naik haji 2 bulan, gitu kan ya? Torik naik haji 2 bulan. Bagaimana pahala hajinya? Sah, dapat pahala. Tapi apakah dia sudah menyempurnakan rukun Islam? Belum. Apakah dia sudah melengkapi rukun Islamnya? Ya belum. Kenapa? Rukun Islam itu berupa haji baru wajib, gitu ya. Baru wajib kalau Anda sudah balik. Nah, gitu ya. Dan mampu tentunya. Muslim, akil, balik. Saya doakan semuanya bisa berangkat haji besok. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Baik, ini ya muslim, akil, balik. Ini syarat wajibnya. Artinya ketika kita ngajak anak kita usianya masih 8 tahun belum balik, usianya masih 9 tahun belum balik, diajak puasa Ramadan full dan dia mampu, dia kuat, gimana? Dia dapat pahala, dia sah puasanya, tapi belum memenuhi rukun Islam berupa puasa. Kenapa? Belum masuk syarat wajib. Belum masuk syarat wajib. Terkait dalilnya, kalau dalil pensyariatan saya rasa sudah paham semua. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Tentunya kalau ada Qurannya, ada hadisnya, sudah pasti ijma oleh para sahabat, kemudian juga oleh para ulama, ya. Sudah pasti ijma. Ijma itu apa? Konsensus, kesepakatan bulat. Ya, jadi sudah pasti, tidak mungkin enggak. Artinya jangan sampai ada yang bilang bahwa ayat tentang Ramadan yang kita baca itu, ayat tentang Ramadan yang kita baca, ayat tentang pensyariatan sholat yang kita baca, Anda bilang bahwa itu kan hanya untuk syariat orang-orang terdahulu. Ya tidak. Justru itu untuk semua orang. Kenapa? Lafadznya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Yang beriman siapa? Bukan orang dahulu. Tidak. Maka ada sebuah kaidah dalam Al-Quran itu, al-ibratu bi'umumil lafzi apa itu? La bi-khususi sababnya. Alhamdulillah. Bi-khususi sabab. Kok jelek tulisan saya? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususi. Esensi dari sebuah syariat itu adalah keumuman lafadznya, bukan karena pengkhususan sebabnya. Dulu ayat tentang disuruhnya wanita itu berhijab, alasannya karena dulu banyak terjadi pelecehan seksual. Wanita-wanita Arab itu kalau keluar nih, kalau kita baca dalam tafsir ayat Ahkam ya, kalau keluar malam-malam untuk buang hajatan, dulu di rumah tidak ada WC. Mereka buang hajat itu di sorong, tempat terbuka, umum apa, tapi di jauh. Nah, itu kalau mereka keluar, wanita-wanita itu ketika terbuka begitu saja, itu banyak laki-laki yang membuli, yang catcalling gitu ya. Yang apa namanya, yang ini pelecehan seksual secara verbal kadang-kadang begitu. Nah, akhirnya disuruhlah, diperintahkan gitu ya. Kecuali kalau wanita-wanita yang pakai itu hijab. Kalau pakai itu biasanya mereka gak akan berani. Kenapa? Oh, ini orang terpandang ini. Itu biasanya gitu. Akhirnya seluruh wanita muslimah disuruh pakai itu ketika keluarannya tidak ada terjadi. Ini umatnya Muhammad, bahaya ini kalau kita goda gitu kan. Nah itu akhirnya menjadi syarat. Tapi tidak khusus untuk kejadian dan orang-orang di masa itu, melainkan apa? Umumul lafaz. Ya, ketika terjadi umumul lafaz, maka akhirnya ini narasinya itu berlaku untuk semua wanita muslimah mukminah di segala zaman sampai hari kiamat. Begitu kira-kira, sama dengan puasa Ramadan.
Muncul pertanyaan, Ustaz, saya dulu pernah nakal, terlanjur meninggalkan puasa. Bagaimana gitu ya? Sampai sekarang belum saya foto gitu. Maka di sini kita lewatkan yang ini sudah. Nah ini punya hutang puasa belum foto hingga Ramadan selanjutnya. Entah karena nakal atau udzur syar'i. Di sini para ulama mengklasifikasikan tidak dipukul rata. Pertama udzur syar'i, yang kedua bukan udzur syar'i. Kalau yang tidak bisa mengqadha puasa sampai 3 Ramadan, 4 Ramadan karena udzur syar'i, entah mungkin dulu sakit ya. Sakit apa misalkan? Kan ada orang, naudzubillah ada yang stroke, kemudian butuh pemulihan itu sampai 2 tahun misalkan. Setelah 2 tahun dia sembuh, sudah bisa berjalan, bisa ngomong dengan sempurna lagi. Akhirnya apa? Dia bisa berpuasa lagi. Yang seperti itu bagaimana? Cukup dipotong sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau Ramadan berarti kan berapa? Ya katakanlah 60 hari. Kalau 30 hari, kalau 29 hari kan kali 2 aja gitu ya. 58. Maka dalam hal ini cukup dipotong sejumlah hari yang ditinggalkan. Enggak perlu kali 2 tahun berarti Ustaz. 60 kali 2 harus 20. Ya tidak begitu. Cukup sejumlah hari yang ditinggalkan saja. Atau nah ini sering terjadi ke emak-emak nih. Ya, apa? Ramadan pertama tidak bisa puasa karena hamil. Kemudian selesai dari melahirkan nggak bisa puasa karena menyusui. Begitu mau masuk Ramadan selanjutnya hamil lagi. Nah, ini bapak-bapak yang masih produktif nih ya. Saya mau kasih tahu satu hal. Pertama, kita perlu memperhatikan yang namanya siklus kehamilan. Perlu dihitung, perlu dijadwalkan. Kenapa? Kasihan istri-istri Pak. Kasihan ibu-ibu ini. Karena kenapa? Mereka selesaikan dulu saja potongnya, baru kemudian jadwalkan lagi untuk bisa punya anak. Siklus itu perlu diperhatikan, gitu ya. Jadi bukan sekedar maslahat yang apa, masalah yang perempuan ini. Karena bayangkan saja kalau misalkan 4 Ramadan, 4 kehamilan sekaligus gitu ya, berat itu kalau mereka harus membayar 30 kali 4 harus 20 tuh 20 hari, wah gimana itu gitu kan ya. Nah tapi nanti kita bahas tentang bagaimana memotongnya gitu ya. Kemudian, nah ini kalau bukan udzur syar'i ada 2 pendapat. Pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa dia harus memotong sejumlah hari yang ditinggalkan plus membayar fidyah. Bayar fidyah Pak, qadha plus fidyah. Artinya kalau dulu waktu zaman muda 2 kali Ramadan Anda tidak puasa, nggak sempat juga dipotong, bukan nggak sempat, nggak memotong gitu. Sengaja nggak memotong, berarti apa? Berarti ya 60 hari qadha plus 60 orang miskin fidyah. Fidyahnya bagaimana fidyahnya? Fidyahnya itu memberi makan. Kalau dalam Al-Quran, versi Al-Quran, fidyatun tu'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Berapa kali Ustaz? 1 kali sehari, bukan 3 kali sehari. Ya, itu pendapat jumhur. Memang ada pendapat yang bilang, ya seperti makan kita gimana? Kalau 2 kali sehari ya 2 kali, kalau 3 kali ya 3 kali. Tapi itu satu pendapat dari pendapat ulama mazhab Hanabilah. Sementara jumhur ulama mengatakan sehari sekali 1 kali makan. Ya, dan yang paling utama dalam fidyah itu adalah it'am. It'am itu berarti makanan jadi Pak. Jatahnya 1 mud. 1 mud kalau kita konversi ya, paling gampangnya gini aja. Anda beli paket nasi di warteg itu versi lengkap tapi jangan versi MPG. versi ini ya, versi nasi padang. Versi nasi padang kan lengkap tuh. Karbohidratnya ada, protein nabatinya ada, protein hewani ada, sayur ada. Ya tambah air minum lah gitu ya, tambah air minum gitu ya. Itu udah versi lengkap tuh ya. Jadi berapa orang? 60 orang miskin kalau 60 hari. Loh Ustaz, saya nggak bisa menemukan 60 orang miskin, cuma dapat 1 orang miskin.
Gimana kalau satu orang miskin? Ya sudah, berarti satu orang miskin ini selama 60 hari Anda berikan makan sehari sekali. Itu Pak. Ingat, harus tepat sasaran, harus orang miskin. Ya. Ustaz, bagaimana kalau di hari ke-30 dia jadi kaya? Ya jangan dikasih. Ya jangan dikasih, pindah ke yang lain gitu. Ya cari yang lain, kan bisa aja kayak gitu Pak. Nah, ada nih kejadian begini teman saya. Ngomongin fidyah ya ini ya, ini di luar dari ini, ngomongin fidyah. Suatu hari di bulan Sya'ban tahun lalu lah kira-kira, ada teman itu mengadakan ruahan itu tahib Ramadan gitu ya, makan bersama di kantor. Dalam satu kantor kami di lantai 2 itu ada sekitar 40-an orang. Dia bilang, dia ngasih rata semuanya, kami dapat. Terus dia bilang, ini juga dalam rangka fidyah almarhum bapak saya ya. Fidyah saya gitu. Saya dipandang miskin apa gimana ini? Nah itu ya. Nah itu jadi namanya fidyah. Fidyah puasa itu harus tepat sasaran Pak. Jangan sembarang orang dikasih fidyah. Ya, jangan sembarang orang dikasih fidyah. Jadi harus tepat sasaran. Siapa itu? Cuma 2 golongan. Kalau enggak fakir, maka miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau fakir ini enggak punya penghasilan dan enggak mampu untuk survive ya, untuk menafkahi diri sendiri aja enggak mampu, itu fakir. Kalau miskin dia punya penghasilan tapi enggak mencukupi. Ya itu ya. Misalkan ya apa gaji misalkan di bawah UMR gitu, misalkan 1 juta cuma untuk pulang hidup di Jakarta 1 juta 7 hari itu selesai habis gitu ya. Nah itu miskin, itu berhak mendapatkan fidyah. Tapi kalau udah jangan sembarang orang diniatin fidyah gitu ya, itu udah berhak. Itu salah sasaran. Nah ini kalau pendapat jumhur ulama, tapi ada pendapat mazhab lain, bukan mazhab tapi murid dari mazhab Al-Muzani sama Ibnu Humam. Ibnul Humam ini adalah murid dari Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, tapi tidak mewakili mazhab Hanafi. Al-Muzani muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ini Hanafi. Murid Imam Asy-Syafi'i, murid langsung daripada Imam Asy-Syafi'i, namanya Al-Muzani. Beliau mengatakan tidak perlu fidyah, cukup qadha sejumlah hari yang ditinggalkan plus taubat. Terus yang kemarin sengaja itu nggak usah difidyah. Kenapa? Udah dapat dosanya. Maka udahlah kita mengambil pendapatnya jumhur apa? Qadha plus fidyah plus taubat. Jangan diulangin lagi gitu ya. Saya itu Pak kalau setiap bulan Ramadan pasti saya ke Tanah Abang. Di Tanah Abang karena kami punya pesantren di kampung ya, pesantren keluarga, jadi saya biasa beli pakaian atau beli kain gitu untuk THR para guru ya, untuk THR para guru, untuk kesantunan para guru gitu di sana. Kalau saya ke Ramadan di Tanah Abang itu, saya tidak menemukan suasana Ramadan sama sekali. Yang merokok, warung padang terbuka lebar gitu kan ya. Yang bawa es ya tetap jualan es gitu. Orang lagi puasa tawarin es gitu. Nah itu kayak nggak ada Ramadan. Nah itu makanya kenapa saya katakan tadi itu panggilan keimanan. Iman itu butuh pembuktian. Terbukti nggak keimanan kita ketika warung padang terbuka kita tidak masuk? Nah itu udah terbukti itu keimanan kita. Tapi kalau es masih dibeli ya nggak terbukti berarti. Nah itu para hadirin ya. Jadi iman itu butuh bukti. Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui Ustaz? Qadha apa fidyah? Ini sering terjadi dan sering masuk ke WA saya. Qadha apa fidyah katanya? Kita baca dulu ya beberapa hadis. Hadisnya ini ada dari riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan para sahabat yang lainnya dari riwayat Abu Daud. Sedikit berbeda. Yang pertama mengatakan wa 'anil hamil awil murdi'a shauma wisya, boleh meninggalkan puasa ya atau puasa berhari-hari untuk wanita hamil atau menyusui. Ini kata Rasulullah. Ini dalam riwayat Bukhari. Tapi dalam riwayat yang lain ini apa? Lebih ditekankan untuk memberi makan orang miskin. Berarti boleh nggak puasa tapi fidyah. Fidyahnya kapan? Selama nggak puasa. Artinya hari itu juga, bukan ditunda nanti. Karena kalau masih ditunda nanti, maka bukan fidyah lagi, qadha katanya. Karena kalau nunggu dia udah fit dari hamil dan menyusui selesai gitu,
Kalau masih ditunda-tunda berarti ya bukan fidyah, harusnya qadha gitu ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa dari Nafi Ibnu Umar, ini riwayat Malik dan Al-Baihaqi, dikatakan bahwa ada wanita hamil yang khawatir tentang keselamatan anaknya, ya, khawatir keselamatan anaknya saja, maka di sini disuruh bayar 1 gantang gandum, berarti suruh bayar fidyah. Nah, ini ternyata belum final para hadirin. Fikihnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Para sahabat ya, termasuk para sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar memukul rata semua kondisi hamil dan menyusui dengan fidyah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi diperkuat oleh Atha Ibnu Abi Rabah, Al-Hasan, Ad-Duhaq dan lain sebagainya dari kalangan tabi'in, mengatakan bahwa mereka qadha saja. Karena kenapa kok qadha? Karena dikiaskan kepada orang sakit. Wanita hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang sakit, maka tidak fidyah tapi qadha nanti di hari ketika dia sudah selesai dari urusan itu. Beda dengan pandangan dua mazhab, Imam Asy-Syafi'i kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Syafi'i dan Hambali, Imam Mujahid dari kalangan tabi'ut tabi'in menetapkan bahwa qadha bagi yang khawatir diri dan anaknya. Kalau khawatir anaknya saja maka fidyah. Ini versi Hanafi, versi Hambali dan Syafi'i. Kenapa? Tadi ada 2 dalil tadi, gitu kan ya. Kemudian dikaitkan juga dengan ayat tentang sakit. Maka dalam hal ini dibagi nih. Kalau yang dikhawatirkan adalah kondisi keselamatan janin dan ibunya, maka dia fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah anaknya saja, kalau yang dikhawatirkan diri dan anaknya maka qadha, tapi kalau yang dikhawatirkan adalah anaknya saja, janinnya saja, maka fidyah. Karena kenapa? Dirinya sebenarnya kuat, gitu ya. Nah, seperti ini ibu-ibu nanyanya ke siapa? Ke ustaz, ke diri sendiri, atau ke bidan dan objin? Oh, ustaz nggak tahu bu, nggak bisa. Ustaz nggak punya USG, bu gimana? Ustaz nggak tahu bu. Jadi ibu nanya ke bidan. Bidan kondisi ibu sendiri sama ke dokter, ya, dokter objin. Kalau objin itu bilang begini, atau bidan bilang begini, bu, ibu kan punya penyakit bawaan, anemia defisiensi besi misalkan, maka ini bisa menurunkan kondisi ibu karena ibu punya anak ibu butuh zat besi dari ibu, sementara ibu punya anemia, gitu kan ya. Kok bisa tahu Ahilman? Tahu masalah itu. Nah itu ya. Kemudian dokter bilang ibu gak boleh puasa. Kenapa? Berbahaya bagi ibu dan berbahaya bagi janin. Oke? Kalau dokter bidan bilang begitu, itu sudah sama seperti fatwa. Maka tidak boleh bagi Anda puasa. Karena kondisinya itu khawatir terhadap 2 orang, diri dan anak sekaligus, maka dalam hal ini Anda tidak perlu berpuasa. Nanti selesai dari urusan menyusui, ya Anda boleh untuk mengqadha saja, bukan fidyah. Beda halnya, beda urusan kalau ternyata yang dikhawatirkan keselamatan anak saja, ibu kondisinya fit nih, tapi karena janinnya belum tumbuh nih bu sampai sekarang, pertumbuhannya kok ini ya janinnya, misalkan begitu. Itu terjadi ke istri saya. Ramadan 2 tahun sebelumnya hamil, kemudian ya itu tidak berkembang ya janin, dilarang puasa istri saya. Tapi ujung-ujungnya ya keguguran juga, dikuret juga. Maka ketika tidak berpuasa karena keselamatan sang janin itu, saya membayar fidyah, gitu ya. Nah itu membayar fidyah. Ini menurut pendapat para ulama, berangkat dari hadis dari Ibnu Umar tadi, gitu ya. Tapi begini para hadirin semuanya, ini paling berat nih pendapatnya Imam Malik ya.
Madzhab Maliki apa? Wajib qadha dan fidyah. Nah, ini memberatkan ini. Maka pendapat yang lebih utama, saya menganggap bahwa pendapat ketiga ini lebih utama untuk diambil, ya, pendapat madzhab Syafi'i ini dan madzhab Hambali, dengan melihat kondisi siapa yang dikhawatirkan. Kok ternyata dua-duanya fit, kondisi bayi fit, kondisi emaknya fit, gitu ya. Dokter bilang tidak ada masalah, bidan bilang tidak ada masalah, puasa, ya, berpuasalah. Terus ternyata ada seorang wanita yang dengan kondisi yang di awal tadi saya ceritakan, habis hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, sampai kemudian jumlahnya terlalu banyak untuk bisa dikodok, terlalu banyak jumlahnya sementara usia sudah mulai butur, misalkan begitu ya. Kondisi badan sudah nggak mampu untuk membayar fidyah 120, membayar kodok 120 hari misalkan. Kondisinya sering sakit-sakitan, maka dalam hal ini boleh difidyahkan saja. Agama kita bukan agama yang pelit, bukan agama yang super sulit ya. Jadi silahkan dibayar fidyahnya saja, tapi kalau kondisinya masih kayak ibu-ibu ini, kalau masih mampu kodok, dikodok semampu mungkin. Kodoknya bagaimana Ustaz? Kodoknya itu hanya nggak harus yang berurutan. Anda punya utang 120 hari berturut-turut itu puasa, tidak begitu. Bisa digabung dengan Senin dan Kamis, bisa digabung dengan Ayyamul Bir, bisa digabung dengan puasa apapun lah, puasa Arafah, Sunnah dan sebagainya ya, bisa seperti itu. Jadi tidak menyulitkan. Selanjutnya, orang meninggal tapi punya kewajiban puasa, dikodok oleh ahli waris atau dibayarkan fidyahnya. Nah, saya punya pengalaman dulu sebelum saya tinggal di Jati Asih. Saya itu ngontrak di daerah Jati Padang sama di Poltangan, ya sama Pasar Minggu gitu ya, sama-sama di Pasar Minggu. Itu para hadirin, ini saya mohon maaf ya, bukan meninikan suku, enggak. Ada satu tradisi di Pasar Minggu itu Betawinya. Kalau ada orang meninggal itu ketika kita mensolatkan, semua yang sholat, yang hadir dalam sholat itu diberi beras, mendapatkan fidyah katanya. Loh, saya tanya, fidyah apa ini? Dalam akadnya membayarkan fidyah untuk almarhum berupa sholat selama berapa hari dan puasa selama berapa hari. Kok enak sholat dibayarin fidyah gitu ya? Kalau gitu nggak usah sholat, kita bayarin aja fidyah nanti. Nah, itu yang saya kritisi gitu. Waktu itu saya karena saya sudah lumayan lama ya, ngontrak itu udah 5 tahunan, 6 tahun lah saya itu ngontrak di sana. Orang-orang sana tahu saya itu guru gitu, saya penceramah gitu ya. Hanya dimintalah saya untuk imamin sholat mayit. Saya imamin sholat mayit, selesai sholat dikasih beras. Ustaz, apa? Fidyah. Semua orang yang ada di masjid dapat fidyah. Ternyata saya cari ini, ibaratnya ternyata memang ada fidyah sholat. Itu di mana? Di dalam kitab I'anatul Talibin. Memang ada, tapi belum final itu. Ya, belum final. Dalam kitab itu sebenarnya cuma pendapat satu ulama, bukan menjadi qaul mu'tamad, bukan menjadi pendapat yang diambil sepenuhnya oleh madzhab Syafi'i. Seluruh ulama madzhab Syafi'i menolak pendapat itu. Yang bisa difidyah itu hanya puasa orang yang meninggal. Adapun kalau yang ditinggalkan adalah sholat, ya tanggungan sendiri. Gitu ya. Dalam sebuah hadis dikatakan man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Sementara dalam hadis yang sahih lagi dalam riwayat Bukhari Muslim, la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin. Tidak boleh seorang puasa atas nama orang lain dan tidak boleh orang melaksanakan sholat atas nama orang lain. Riwayat Bukhari. Maka dalam hal ini kalau meninggal terus meninggalkan sholat, tidak ada fidyahnya. Terus bagaimana? Ya bantulah almarhum dengan wakaf, dengan pahala sedekah dan lain sebagainya. Begitu ya. Kalau sengaja
saja meninggalkan. Tapi kalau meninggalkannya karena udzur syar'i, ya sudah, itu aman. Misalkan dia orang yang sakit tapi akalnya tidak sadar tuh apa? Koma. Orang koma itu akalnya tidak sadar, berarti tidak wajib sholat memang. Sudah aman ya. Itu ya. Maka dalam hal ini pendapat ulama tentang hadis jika wafat dan punya utang puasa, dalam qaul jadinya Imam Syafi'i, walinya tidak boleh memotongnya baik karena nazar atau puasa wajib, tetapi dibayarkan fidyahnya. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali, Abu Dawud, Al-Laits dan Ishaq. Abu Dawud ini madhab Zahiri namanya. Puasa yang diqadha hanyalah puasa nazar. Kalau puasa Ramadan tidak. Ummi nadarat, misalkan ibuku meninggal dan pernah bernazar puasa 3 hari, apakah aku bayarkan ya Rasulullah? Bayarkan. Kemudian anta hujjah, berhaji, gimana ya? Berhajilah atas nama dia, ya kata Rasulullah, gitu ya. Maka dalam hal ini oleh Abu Dawud, lain dan Isa berangkat dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi, kalau puasanya nazar diqadhakan. Sementara kalau tidak maka difidyahkan. Ini pendapat yang paling utama, gitu ya. Jadi tidak bisa kita mengqadhakan sholatnya almarhum atau mengqadhakan puasa almarhum, tapi apa? Dibayarkan fidyahnya. Lagi-lagi urusan fidyah harus tepat sasaran. Yang di masjid mensolatkan almarhum waktu itu di Portangan, yang mensolatkan almarhum itu tidak semuanya dari orang miskin. Bahkan ada anggota DPR yang tinggal di daerah Portangan juga ikut mensolatkan. Kok dikasih beras? Ngomong terima kasih juga dia. Makasih katanya. Fidyah, makasih. Saya kan nggak mau menyakiti perasaan orang dan ulama yang ada di situ ya. Saya ambil berasnya, saya berikan kepada orang miskin dengan niat fidyah atas nama almarhum. Semoga tepat sasaran dan semoga itu menggantikan, gitu ya. Nah, jadi fidyah itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang bisa diremehkan, gitu ya. Karena memang hanya kepada 2 golongan saja, gak seperti zakat. Dia hanya kepada fakir atau miskin saja, gitu ya. Adab berpuasa, saya rasa sudah tahu, sahur dan mengakhirkannya. Nah, satu hal para hadirin ya, yang mungkin penting untuk kita angkat, bahwa kenapa kok di Indonesia itu ada yang namanya imsak. Apa imsak itu? Imsak yang kita pahami kalau di Indonesia itu adalah peringatan, ya kan ya? Peringatan 10 menit sebelum adzan subuh. Ini kalau di Indonesia. Sebenarnya imsak itu adalah puasa itu sendiri kalau dalam istilah fikih. Jadi imsak itu adalah puasa, gitu ya. Nah, kenapa kok di Indonesia 10 menit sebelum adzan ada istilah imsak, gitu ya? Karena bapak-bapak ini kan hobinya setelah sahur ngapain? Kalau nggak ngobrol sebat dulu itu, ya. Kalau nggak ngobrol ngerokok dulu. Dan biasa terjadi begitu adzan berkumandang, adzan subuh berkumandang, rokok dimatikan, kopi diseruput. Nah itu tuh ya. Padahal dalam Al-Quran, kulu washrobu hatta yatabayyana lakum, makan dan minumlah kalian sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya apa? Masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, tidak boleh lagi makan. Nah, ada unsur kehati-hatian di Indonesia. 10 menit, 15 menit sebelum masuk waktu subuh diingetin dulu, biar apa? Yang mau ngerokok selesaikan rokoknya, minum air, selesai, jangan minum lagi nanti, gitu ya. Nah itu pun. Maka ketika makanan terhidang, kemudian mau suapan terakhir paling enak itu udah nasi sama ayam gitu, sama sambelnya udah. Begitu mau masuk mulut, Allahu Akbar, gitu kan ya.
itu sudah harus ditinggalkan, Pak. Ya, tidak boleh ada apapun yang masuk. Kenapa? Batas kita awal melaksanakan puasa ketika fajar shodiq sudah nampak atau subuh. Kalau di sini nggak bisa nampak fajar shodiq, maka patokan kita adzan. Makanya adzan di masjid kalau urusan subuh sahur ya, subuh puasa itu memang harus tepat waktu. Dan patokannya, ingat patokan ibu-ibu, bukan adzan ya. Dan adanya bukan la ilaha illallah, bukan itunya. Karena kalau patokannya la ilaha illallah, masjid sini sama masjid sebelah bisa beda. Masjid sini sudah la ilaha illallah dan masih makan, kenapa? Masjid sebelah masih sarwana. Tidak begitu ya. Patokannya itu ketika sudah Allahu Akbar, mana yang pertama kali kedengeran? Ada mana yang pertama kali kedengeran, udah itu patokannya. Atau pakai reminder dari aplikasi itu, ya. Pakai aplikasi itu insya Allah tepat itu. Begitu dia sudah bunyi, udah selesai tinggalkan. Sekalipun masjid belum bunyi. Tapi kalau masjid bunyi duluan, dia belum ikutin yang masjid mana yang duluan aja. Itu hati-hatian gitu ya. Untuk hati-hatian. Lalu Ustaz, bukannya ada hadis apabila makanan terhidang dan adzan terdengar maka selesaikan hajat kalian. Apa? Makan-makannya. Gitu kan ya? Iya, hadisnya sahih. Tapi hadis itu hanya berlaku untuk adzan sholat maghrib dan sholat isya. Kalau adzan subuh tidak berlaku itu hadis, ya. Bukankah ada hadis juga Ustaz di mana Rasul mengatakan kalau siapa Bilal mengumandangkan adzan di pagi hari, kata Nabi ya. Ya, kalau Bilal mengumandangkan adzan di pagi hari, lanjutkan sahur kalian, kata Rasulullah. Hadisnya sahih tapi nggak selesai sampai di situ. Nabi bilang, tapi kalau Ibnu Ummi Maktum sudah mengumandangkan adzan, maka tinggalkanlah makan dan minum kalian. Itu kata Nabi. Kenapa? Di zaman Nabi ada 2 kali adzan pagi, Pak. Adzan pertama, adzannya Bilal, itu adzan tahajud, sepertiga akhir daripada malam, sepertiga akhir. Adzan kedua namanya adzan dari sahabat Ibnu Ummi Maktum. Dia tidak akan mengumandangkan adzan, kata Nabi. Fa innahu la yu'adzin, bahwasanya dia tidak akan mengumandangkan adzan kecuali subuh sudah tiba. Maka tinggalkan makan kalian, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi patokannya adalah adzan subuh. Adapun waktu imsak itu untuk kehati-hatian. Kalau ada yang baru bangun ketika imsak terdengar versi masjid, maka masih boleh tuh bergegas untuk minum dulu, itu ya, paling tidak menguatkan cairannya banyak lah, jangan sampai dehidrasi. Urusan makan kan gampang gitu ya. Yang penting minum tuh kita tuh biasanya gitu ya. Maka dalam hal ini jangan siap-siap juga, batal gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau dengan maaf ya, pas saat subuh semuanya udah selesai tapi kita baru gosok gigi, itu diperbolehkan atau sebelum subuh gosok giginya? Itu satu. Yang kedua, saya yakin kalau puasa itu bisa menyembuhkan penyakit. Tapi bagaimana seandainya kalau orang tua puasa terus jadi sakit gitu, gimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik, pertama tentang gosok gigi. Gosok gigi itu menjadi makruh hukumnya, bukan haram ya, makruh. Kapan makruhnya? Siang hari ketika sudah masuk waktu zuhur. Ya. Kalau pagi hari ibu gosok gigi nggak masalah. Yang penting jangan ditelan aja. Kalau ditelan pasti udah batal. Ya, mau odolnya yang ditelan, mau airnya yang ditelan, pokoknya ada yang ditelan masuk itu udah batal kalau sengaja ya. Jadi makruh hukumnya untuk orang yang puasa di siang hari ketika masuk waktu zuhur. Kenapa kok makruh? Karena ada fadilah. Fadilah itu keutamaan. Apa keutamanya? Orang puasa kalau menjaga bau mulutnya terjaga, maka keutamanya sama seperti orang bau kesturi surga gitu kira-kira. Tapi jangan dihakim orang, jangan. Ya. Nah, itu makruh hukumnya, tidak haram. Cuma kalau Anda memaksakan kemakruhan menggosok gigi dari siang hari, kalau pagi tidak masalah.
Dari siang hari menggosok gigi, sore menggosok gigi, kemudian dengan itu kemudian ada rasa yang masuk ke tenggorokan, batal puasanya. Nah, adapun kalau saya itu kadang-kadang begini. Siang hari kadang-kadang saya dapat jadwal ngajar di kampus ketika Ramadan. Maka saya pakai mouthwash. Saya pakai mouthwash supaya apa? Karena saya harus mengajar mahasiswa, jangan sampai kemudian ini mereka udah lemes masih dapat bau mulut saya. Jangan. Jadi saya pakai mouthwash ya, menjaga ini interaksi, dan itu lebih maslahat sebenarnya gitu ya. Sekalipun hukumnya makruh. Tapi saya menjaga kalau nggak ada nggak ada jadwal ngajar, itu saya siang hari tetap menjaga tidak menggunakan mouthwash atau tidak menggunakan sikat gigi gitu. Kemudian yang tadi, puasa itu katanya menjamin kesehatan. Iya, banyak itu penelitian Ibu bisa buka di Google Scholar ya. Google Scholar itu bahwa dengan berpuasa 13 jam akan ada yang namanya proses autofagi. Autofagi itu dimana sel yang rusak ketika badan kita sudah tidak menemukan gula untuk menjadi sumber energi kita, kan puasa gula kita sudah terhisap semuanya itu. Maka sel-sel yang rusak itu akan dimakan oleh sel-sel yang baik gitu. Nah, itu namanya proses autofagi. Penyembuhan semuanya biasanya dari puasa itu. Terus bagaimana Ustaz kalau ada orang yang kalau dia berpuasa, proses kesembuhannya tertunda atau sakitnya bertambah parah? Nah, itu yang ada pertanyaan seperti itu. Kalau memang kondisinya seperti itu, jangan ngotot puasa. Al-Quran sendiri dalam surah Al-Baqarah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Kok dokter spesialis penyakit dalam ya, dokter spesialis penyakit dalam bilang bahwa Bu, Pak, kondisi ibu sudah terlalu buruk. Kalau berpuasa obat tidak masuk misalkan, maka ini memperburuk kondisi Anda. Jangan Anda bilang dokter nggak beriman, lo jangan. Apa yang dikatakan dokter itu karena tahu kondisi Anda. Sementara dalam agama kita, dalam syariat itu ada penjagaan namanya hifdzun nafas. Jadi ada 5 penjagaan dalam syariat itu. Syariat itu menjaga 5 perkara. Apa? Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga nyawa. Ketiga, menjaga akal. Keempat, menjaga nasab atau nama baik. Kelima, menjaga harta ya. 5 perkara ini harus dijaga semaksimal mungkin, termasuk urusan menjaga nyawa ya, menjaga nyawa. Bagaimana bisa Anda menjaga agama dengan maksimal kalau Anda tidak pandai menjaga nyawa? Mau sholat maksimal tapi kita masih sakit-sakitan, mau disuruh puasa tapi dengan puasa kok ternyata kita bisa sakit misalkan dengan kondisi sakit tertentu ya Bu ya, kan nggak semua orang puasa harus sakit, enggak. Ada sakit tertentu yang nggak membolehkan kita puasa dan itu sudah dengan pernyataan dokter. Maka artinya yang kita utamakan adalah menjaga nyawa dulu Bu. Karena dengan menjaga nyawa maksimal nanti diharapkan kita bisa menjaga agama dengan maksimal. Nah, ini kira-kira ya, jadi diperbolehkan. Ada lagi para hadirin? Satu lagi. Ya, boleh. Terima kasih. Kita sebagai mak-mak, ibu-ibu kan ingin menyiapkan untuk berbuka puasa dengan bagus, dengan enak. Maka pas kita puasa saat masak itu kan maaf harus diicipin gitu. Gimana itu hukumnya? Karena kalau nanti keasinan puasin, anyep, bapak-bapak biasanya begitu Ustaz. Main tuh. Icipin ya. Bu, begini, yang jelas yang menjadi pembatal puasa itu adalah makan dan minum yang disengaja. Ya Bu ya. Ataupun hal-hal yang bisa menjadi pengantar kepada makan dan minum yang disengaja.
Maka dalam hal ini ketika ibu berusaha untuk mencicipi makanan, sudah selesai, jangan ditelan. Cuman masalahnya kan lidah kita bukan yang depan doang, harus komprehensif itulah. Ya harus semua lidah. Itu yang dikhawatirkan. Makruh hukumnya, ya. Makruh sudahlah seadanya aja. Dan saya yakin kok ibu-ibu kalau masak kan punya takaran yang sudah dihafal, gitu kan ya. Pakai takaran yang sudah dihafal. Toh nanti ketika menyediakan kok kurang asin, tambahin lagi garamnya. Gitu. Kalau kurang manis kata suaminya, lihat aku katanya. Itu kan ya. Lihat istrinya. Gitu aja kira-kira. Jadi saran saya jangan dicicipi. Hukumnya makruh, sekalipun makruh kalau sering-sering khawatirnya masuk ke tenggorokan. Ya, itu barangkali yang dulu. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya tadi fidyah sama kodok ya. Bisa nggak dikombinasi? Misalkan karena faktor keadaan awalnya mau fidyah karena masalah ekonomi atau mungkin orang miskin udah kaya tiba-tiba gitu kan, nggak ada orang miskin lagi, kita kodok, itu bisa nggak? Boleh nggak kayak gitu? Agama kita menyuruh kita untuk bertawakal kepada Allah semaksimal mungkin. Maksimal yang bisa kita lakukan apa? Kok ternyata yang utama itu kodok sebenarnya, Pak. Ya, maksimal yang bisa kita lakukan, mau dia miskin, mau dia kaya, kalau kodok insya Allah bisa. Urusan fidyah itu kan dengan kondisi-kondisi tertentu, fisik sudah mulai melemah, gitu ya. Kondisi fisik sudah mulai melemah, atau mungkin karena kondisi tua, atau karena sudah meninggal, maka difidyahkan, kan begitu kan? Kok ternyata ada orang yang dengan kondisi fisik yang lemah, dia mau bayar fidyah, ternyata hartanya habis. Maka orang lain yang bisa menanggung fidyahnya, bayarin dia fidyah. Siapa? Keluarganya, anak-anaknya, ahli warisnya, bayarin fidyahnya. Gitu ya. Kalau misalkan dia masih hidup, kita ini masih hidup. Kalau ternyata keturunan dia juga pada miskin, orang-orang yang menanggung dia juga pada miskin, gitu ya, tidak ada baitul mal, maka boleh baginya mengkodok semampunya, tapi tidak dikodok oleh keluarganya. Gitu ya, itu barangkali. Dan Rasulullah bilang apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan kemampuan maksimal kalian. Fidyah itu nomor sekian, yang utama tetap kodok, Pak. Gitu ya. Kalau mengkodok saya yakin mau miskin mau kaya insya Allah bisa semua. Tapi kondisi fisik tua atau mungkin meninggal, maka fidyah yang utama. Yang membayarkan bisa dirinya sendiri atau orang yang menanggungnya. Boleh baitul mal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi para hadirin? Mengkodok itu bisa nggak Ustaz dibarengkan dengan puasa Senin Kamis? Tadi sudah bisa. Jadi orang lagi puasa Senin Kamis, ibu niatin puasa qadha. Orang lagi puasa Daud, ibu niatin puasa qadha. Orang lagi puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, apalagi ya? Puasa Asyura, itu ibu niatin puasa qadha. Sampai terkumpul sejumlah yang dibayarkan, maka sudah cukup. Demikian. Ada lagi? Oke, silakan. Pak Ustaz, kalau bayar fidyah dalam bentuk beras dan uang untuk lauk itu boleh nggak? Boleh, tapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan yang utama adalah makanan jadi. It'am, karena Al-Quran sendiri yang bilang fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin sebagai fidyah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Apa sedekah Jumat itu bisa diniatkan untuk bayar fidyah? Sedekah Jumat bisa diniatkan untuk bayar fidyah. Lagi-lagi saya katakan harus tepat sasaran. Ya. Fidyah itu harus tepat sasaran. Jangan sampai kita niat sedekah. Kalau sedekah kan kepada siapa saja. Jangan sedekah ke saya bisa, tapi untuk fidyah ke saya tidak bisa. Ya kan? Kalau fidyah ke saya tidak bisa. Orang ya kondisi saya belum masuk, jangan belum. Kondisi saya tidak termasuk di antara golongan fakir atau miskin, begitu ya. Jadi tidak berhak untuk menerima fidyah. Maka kalau niat
niat sedekah Jumat untuk fidyah sebaiknya jangan titip tapi langsung beri, ya, gitu ya, langsung beri kepada orang di sekitar kita yang memang kondisinya antara fakir atau miskin itu, gitu kira-kira. Ya, ada lagi? Biasanya pertanyaan akan muncul ketika kita tengah puasa. Oh ini ya, oh ini ya. Tapi yang jelas yang ingat jangan sampai lupa ya Bapak Ibu semuanya. Ketika mudik nantinya, ketika mudik mau pulang kampung, menjadwalkan bahwa saya akan pulang kampung jam 10 berangkat dari sini. Jangan langsung dari pagi Anda batalkan puasa, belum boleh. Batalin puasanya ketika statusnya memang sudah musafir. Sudah keluar dari kelurahan ini. Tadi apa kelurahannya tadi? Singajaya. Sudah keluar dari kelurahan Singajaya, berada dimanapun Anda, sudah di jalan Transyogi, ya, sudah berada di Cibubur, itu status sudah musafir, boleh dibatalkan. Tapi kalau masih di rumah baru niat, belum boleh jamak sholat, belum boleh qashar sholat, belum boleh membatalkan puasa. Ya, jadi tetap harus ada niat puasa dari malam harinya. Demikian kira-kira. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu warzuqhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tumsina 'anhu ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.